Oke, kita lanjutkan belajarnya ya. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang konsep kekuasaan di Indonesia, serta lembaga kementerian dan kementerian. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Yuk kita bahas. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung serangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila ini harus diimplementasikan, terutama dalam setiap proses perumusan kebijakan. Jadi, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, nilai-nilai Pancasila juga wajib diterapkan. Hal ini penting agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang maupun diskriminatif. Dengan begitu, demi kelancaran dalam mengatur dan menjalankan negara, pemerintah wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan. Oke, yuk mari kita bahas satu persatu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila pertama ini, bagaimana sih praktik penyelenggaraan pemerintahannya? Oke, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, sila pertama Pancasila diwujudkan dengan cara negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, serta beribadah menurut agamanya. Artinya, tidak boleh ada pemaksaan untuk menganut agama tertentu dan tidak boleh pula ada yang mengganggu kegiatan ibadah agama lain. Selain itu, sila pertama ini juga mengandung nilai spiritual dan religius yang berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bermakna bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan harus dijadikan landasan. Para pejabat negara maupun siapapun yang terlibat dalam proses pemerintahan harus menyadari bahwa setiap tugas yang dijalankan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengan begitu, seharusnya tidak terjadi lagi pelanggaran seperti korupsi, penyelewengan harta negara, penyalahgunaan jabatan, ataupun perilaku negatif lainnya. Idealnya memang seperti itu, dan semoga kenyataannya juga bisa selaras ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, sila kedua ini dapat diamalkan dengan cara negara memperlakukan setiap warga negaranya secara adil tanpa membeda-bedakan. Contohnya, penegakan hukum harusnya berlaku sama bagi siapapun yang melanggar aturan, baik itu pejabat maupun rakyat biasa. Semuanya harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Jangan sampai terjadi praktek yang tajam ke bawah tumpul ke atas, alias hukum lebih keras menghukum masyarakat kelas bawah, sementara yang punya kekuasaan atau yang banyak uang justru lebih mudah lolos. Jangan sampai terjadi ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sila ketiga ini diwujudkan dengan cara negara tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan tertentu dalam proses pemerintahan. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus dapat menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali ya, dan tentunya tidak boleh menyudutkan suku atau golongan tertentu. Contohnya, kebijakan mengenai hari libur setiap agama yang di Indonesia ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang memperhatikan aspek SARA. Berikutnya kita masuk ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dapat dipraktikkan dengan cara pemerintah selalu mengedepankan musyawarah mufakat sebelum memutuskan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya, bayangkan kamu menjadi seorang gubernur. Ketika membuat suatu program atau kebijakan, kamu harus bermusyawarah dulu dengan para kepala dinas agar program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil bukan hanya berasal dari keinginan pribadi seorang gubernur, tetapi merupakan hasil dari keputusan bersama. Musyawarah ini bukan hanya berlaku di tingkat pemerintahan saja loh, tetapi juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat memilih ketua kelas, membagi jadwal piket, menentukan petugas upacara bendera, atau bahkan saat merencanakan tujuan wisata bersama keluarga. Semua itu dilakukan dengan cara bermusyawarah, yaitu membahas bersama dan mengambil keputusan bersama. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan salah satu wujud pengamalan sila keempat. Nah, yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, sila kelima dapat diwujudkan dengan cara negara melindungi kelompok masyarakat yang lemah agar mereka dapat bekerja sesuai bidang dan potensinya.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya, di bidang ekonomi, pemerintah membuat program pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan UMKM, pembentukan badan usaha milik desa, kelompok tani, serta berbagai penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sila kelima ini juga diwujudkan melalui jaminan bahwa setiap anggota masyarakat berhak untuk berkeluarga, mendapatkan pekerjaan, serta memperoleh penghidupan yang layak. Hak-hak tersebut bahkan sudah tercantum secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 2 dan pada pasal 28. Nah, sekarang kita sudah tahu ya bahwa negara menjamin segalanya berdasarkan sila Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oke deh, sekarang kita lihat pada konsepnya yuk. Jangan lupa tonton juga video lainnya ya. Tetap semangat menjadi warga negara yang baik atau good citizen sama PKN. Sampai jumpa.